Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, di video saya kali ini. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam kesehatan, kelancaran rezeki, kelancaran dalam beraktivitas, dan dimudahkan selalu dalam menggapai setiap cita-citanya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini saya lagi ada di daerah Karangpencil, masih masuk kecamatan Lagbok, menuju ini mau ke Banjar ya, tapi mau coba lewat Nambo, atau Cintajaya. Ini kita belok kiri ya, kalau lurus itu nanti ketemunya daerah Baregbek, bisa tembus ke Jawa Tengah ya. Tapi karena kita beda arah, kita mau ke arah Banjar, jadi kita belok kiri ya, melewati pesawahan. Astagfirullahaladzim, jalannya ternyata sahdu bro, jalannya. Ini mengenang masa-masa putih abu-abu daerah sini ya, karena di sini tuh ada sekolah SMA di mana dulu aku tempat sekolah. Ini kayak kita melewatin aja situ ya. Astagfirullahaladzim, apa itu tadi? Polisi tidurnya pakai beban cok. Kita mau lewat SMA. Ini masuk pasar Nambo ya, kalau sini pasar Cintajaya. Dulu SMA aku tuh terkenal mewah, SMA-nya itu, karena SMA-nya mepet sawah ya. Depan sekolah SMA itu pesawahan, sebelahnya sawah, makanya sebut mewah, mepet sawah. Atau dulu tuh SMA 79, walaupun sebenarnya nggak benar juga ya disebut SMA 79. SMA 79 tuh SMA yang masuk jam 7, tapi jam 9 udah banyak yang pulang. Pulang bukan karena pelajaran cuma jam 9 ya, maksudnya banyak yang bolos. Dulu tuh banyak yang bolos pulang. Ini sampai tembusan perempatan Sidamukti, nanti jalannya kemungkinan besar seperti ini ya, bergelombang-gelombang, berlubang-lubang. Panasnya mantep rek, jos tenan ya. Nah ini dia, kelihatan mungkin ya sedikit lah ya pagernya. Dulu nggak sebagus kayak gini SMA-nya, SMA Negeri 1 Lagbok. Dulu nggak sebagus ini. Dulu masih sawah banget sih. Nggak ngalamin saya tuh sekolahnya udah kayak gini. Sekarang udah 2 lantai ya. Dulu tuh masih letter U, tengahnya itu kolam. Ya ada lapangan, cuman ada kolamnya. Ada lapangan sama kolam. Jadi kalau ada yang event-event ulang tahun ya udah cemplungin aja. Tapi itu dulu. Tapi ini udah dimarka ya. Kayaknya sih udah mau ada pengaspalan jalanan ini, soalnya udah ada tanda markanya ya. Walaupun nggak tahu kapan di aspal, cuma udah kasih tanda ya. Sudah ada progres walaupun mungkin lambat. Karena beberapa bulan terakhir aku pulang pun ya masih kayak gini jalannya. Sampai sekarang juga masih, berarti belum diaspal dari terakhir aku pulang. Bulan kapan ya? Ini udah beberapa bulan yang lalu, udah agak lama lah ini. Kok jadi agak menyesal lewat sini ya. Jalannya kayak gini cuy. Nah ini masuk ke daerah Sidamukti. Banyak teman-teman sekolah di sini dulu, yang teman-teman nongkrong, cuman sekarang ya kebanyakan merantau. Ada juga yang masih stay di sini, bekerja di rumah. Ya ada yang jadi guru, ada yang buka usaha jualan, jadi agen, ada juga yang kontraktor. Ada lah teman-teman yang alhamdulillah ya, yang udah pada jadi orang istilahnya, berhasil. Ini sekolah SMP nih.
sekolahan SMP. Ayam, 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 ayam goreng, ayam goreng. Bener coy, coy. Sejak terakhir pulang sampai sekarang masih ajek jalannya itu masih sama, belum diperbaiki cuy. Wah, ngeri, ngeri. Tapi sudah ada markanya, berarti sudah diukur. Butuh aspal berapa banyak, butuh batu koral, batu kerikil, split, pasir berapa banyak, sudah diajukan. Mungkin nunggu dana cair aja. Wah, bener-bener beneran kayak jadi nyesel aja lewat sini. Nah, iseng-iseng pengen coba, tadi kepikiran coba berangkat lewat sini kali aja sudah di aspal. Ternyata belum di aspal guys. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, jadi tahu kan. Ini nanti tembusnya tuh di persimpangan perempatan Sidamukti. Tadi kan kalau di Pasar Nambo tadi kita kan tadi belok kiri nih, kan tadi belok kiri ya. Kalau tadi lurus terus lurus ya. Nah, tadi kan lurus terus ya. Kalau tadi lurus terus nyebrang irigasi belok kiri, nah tembusnya tuh di sini. Ini perempatan Sidamukti. Kita belok kiri aja. Kalau lurus itu Pasar Cikawung. Kalau lurus tadi Pasar Cikawung. Ke kiri lewat sini pun nanti tembusnya sama Pasar Cikawung. Cuma kalau sana lewat bawah, istilahnya lewat jalan bawah. Kalau di sini lewat jalan atas. Sebenarnya itu jalannya ini beriringan ya, karena kalau tadi kita lurus di perempatan, jalannya itu persis sebelah kanan kita, di belakang rumah-rumah bangunan-bangunan ini sebelah kanan ada bangunan. Nah, sebelahnya itu udah jalannya, itu jalan rayanya. Tembusnya sama nanti di Pasar Cikawung sama. Ya Allah, nggak kelihatan bro, maaf. Sini jalannya udah mending lah ya, nggak kayak tadi ya. Tadi sih yang berharapnya tuh masuk Sidamukti jalannya udah kayak gini, ternyata belum ya. Tapi nggak apa-apa lah, belum sempat kali ya untuk perbaikan. Nggak tahu kayak gitu tuh maksudnya dana desa atau gimana, nggak paham ya. Cuman ya intinya itulah. Masih lurus. Ini udah kelewatan pasar ya. Tadi nggak ngeh tuh, aku nggak ngasih tuh itu ada pasarnya ya. Cuman tadi jalan bawah sama jalan ini yang atas nanti ketemunya nanti di dekat persimpangan daerah Cibodas. Ya Citamiyang bukan Cibodas ya. Di sini tuh banyak pengusaha gula guys. Ya nggak belok kanan, nggak ngasih ngesen kok, kayak nggak ngasih sen tuh bro, nggak ngasih tanda kalau mau belok. Di sini tuh rame pengusaha gula cetak, istilahnya kalau di sini gula cetak ya. Jadi gula kelapa diolah lagi, dicampur dengan gula rafinasi, kemudian dicetak ulang. Jadinya gula cetak. Jadi cenderung teksturnya kalau yang gula cetak tuh lebih keras dan lebih tahan lama ya, karena kalau gula kelapa yang asli itu biasanya kalau didiamkan, kalau lama nanti dia meleleh karena gitu gulanya. Misalkan kena terlalu hawa dingin atau ditumpuk kalau terlalu lama, itu dia meleleh gulanya. Biasanya gitu yang aku tahu ya. Kalau ada yang nonton video ini terus merasa apa yang aku ungkapkan itu salah, tolong dibetulkan di komentar aja. Karena ini
dari apa ilmu ya, dari ilmu yang aku tahu sih ya. Sedangkan kalau gula cetak itu awet, tekstur bentuknya itu tetap sama walaupun disimpan dalam waktu yang lama. Tapi kalau aku milih enak mana tuh, gula cetak atau gula asli, ya tetap gula asli. Nah, ketemunya tadi di simpang tadi ya. Ini kalau kita belok kanan nyebrang rel arah Waringin Sari, tembusnya Langansari juga. Ini kalau lurus ya sama, tembusnya Langansari. Tapi ya jalur irigasi. Nanti ini sampai Banjar kita ikuti irigasi. Cuaca lagi bagus, alhamdulillah ya. Cerah. Tapi tidak secerah hatiku yang agak galau. Kalau pulang ini nanti sore kan udah mau berangkat lagi ya ke Semarang. Naik travel karena nggak bawa kendaraan kemarin, nggak bawa motor, mobil udah dibawa sama adekku, jadi ini apa, naik travel aja, tidur sampai, nggak capek ya. Tapi kalau libur panjang aku cenderung enak naik motor sebenarnya. Lebih ringkas ya, lebih simpel aja kalau naik motor. Cuma memang kalau bagi pengendara motor yang musuh di jalanan ya hujan. Kalau udah hujan repot. Kalau bawa mobil kan enggak kehujanan ya, hujan masih bisa terabas ya. Pakai motor pun sama sih bisa, pakai apa, mantel ya, pakai jas hujan itu sama juga, sama pakai mantel juga bisa. Cuman ya agak ribet aja kalau bawa motor itu, apalagi kalau barang bawaan ya, barang bawaan biasa lah ya. Kalau stigmanya orang mudik pulang kampung, pulang bawa barang sedikit, berangkat lagi banyak rek bawaannya. Jadi bawain beras lah, bawain apalah, jajanan kampung lah. Ya serunya di situ. Jadi kalau bawa motor ya agak repot aja kalau apa, kalau berangkat bawa kendaraan cuma roda 2 ya, agak repot karena barang bawaannya yang banyak pas berangkatnya. Tapi ya gimana ya, itu bentuk kasih sayang orang tua juga ya. Ditolak ya gimana, kasihan. Nggak ditolak, kita bawanya agak repot ya. Jadi kadang kalau dibawain banyak, gak usah banyak-banyak mah, bawanya susah kalau bawa motor ya. Kalau pas bawa mobil ya wis bawa kabeh rek, gak usah ditawar lah. Karena ya gimana ya, meskipun udah kaplak kayak gini, udah tua, udah beruban, di depan orang tua aku masih kayak anak kecil lah gitu. Lampu merah guys, ini udah sampai perempatan Langansari. Ini lampu merah. Lanjut guys, kita lurus ya. Belok kiri juga sama, belok itu banyak akses ya kalau mau kota Banjar itu. Ini jalur tengah termasuknya ya. Kalau tadi di perempatan tadi kita belok kanan, bisa nanti lewat Auri, nanti tembusnya di daerah Langkat Lancar juga bisa, atau mau dibablasin lewat Jalan Nusantara, nanti ikut jalan nasional juga bisa. Bukan jalan Nusantara, jalan nasional yang dari arah Jawa Tengah ke Jawa Barat juga bisa. Kalau tadi belok kiri sama juga lewat Langkat Lancar. Jadi banyak akses kalau mau ke Banjar itu banyak akses. Cuman kali ini pengen nyoba view baru biar enggak videonya viewnya enggak itu aja. Jadi ya tak lewat ke sini, irigasi tengah ini. Sama-sama irigasi juga. Karena memang mungkin area daerahku tuh masih banyak pesawahan ya. Dan dekat Sungai Citandui. Jadi irigasinya banyak. Alhamdulillah lah ya. Enggak semua wilayah panen sepanjang tahun, enggak semuanya. Cuman anggap aja mayoritas sekitar 60% itu masih bisa panen
setahun 2 sampai 3 kali lah padi. Anggap aja lah 2 kali panen setahun. Masih agraris sekali sini. Ini kita ngobrolin apa ya hari ini ya? Ini siang-siang ya, ini udah menjelang asar ini, jam 2. Tadi aku dari rumah jam 2-an. Biasanya sore, cuman karena udah selesai lah di rumah ya, aku juga mau packing. Kasihan juga istriku tak tinggal di Banjar hari ini tadi. Jadi ke Banjarnya sekarang lebih siang, lebih cepat. Karena nanti travelnya itu jemput aku di Banjar. Janjian sama travelnya nanti di Banjar. Jadi travel dari Tasikmalaya arah Semarang, kalau ke tempatku tuh dia nggak mau jemput. Ya titik-titik jemputnya kalau nggak di kota Banjar, ya daerah Pasir Kunyit, perbatasan ini apa Jawa Barat Jawa Tengah itu Langensari. Di kampung tuh gimana ya? Ini kalau ini sedikit private ya sebenarnya, cuman ya hal-hal yang sebenarnya banyak jadi pembahasan sebenarnya ya. Kayak pernah lah ya orang itu kayak waktu belum nikah ditanya terus kapan nikah, udah tua nggak nikah, nanti nggak laku, nggak payu, atau misalkan nanti anakmu udah gede kamu wis tuwek. Padahal ya kalau mau di renungkan ya nggak ada yang mau, kayaknya nggak ada deh orang yang mau nikahnya telat gitu. Kayak aku kan termasuk yang nikah telat ya, karena bukan telat sih ya, istilahnya itu duluan temanku yang lain itu dibanding aku. Ketok enek aku bilang telat nikah kok jahat banget ya. Bagi mereka itu aku termasuk kategori telat nikahnya, karena udah kepala 3 baru nikah. Istriku juga sama kan, sama aku cuma beda 1 tahun ya, sama. Itu dulu sering jadi bukan gunjingan, pertanyaan saudara-saudara tiap momen-momen keluarga gitu. Kapan nikah? Udah tua kok nggak laku-laku, nggak nikah-nikah, macam-macam rek. Koyo si meh biayai modal rabi wae itu. Tekon ngono to. Tekon ngoyak-ngoyak kapan rabi koyo meh modali rek rabi ngono lho, yes. Tapi ya gimana ya, namanya saudara ya, ya tetap didengerin aja lah. Kita juga mau maki-maki juga gimana ya, walaupun jengkel juga sebenarnya. Oke, ini kita belok kanan. Kalau belok kiri arahnya ke Pasar Langap Lancar, karena kita mau belok kanan. Ini kita mau lewat Dobo. Oke, lanjut ya. Nah, setelah nikah itu bakal muncul pertanyaan baru. Jadi kalau yang orang-orang dulu sering cerita itu, aku sekarang lagi ngalamin sendiri. Udah nikah tuh 1 tahun belum dikasih momongan, jadi pertanyaan lagi, kapan ngisi bojomu gitu kan, istrimu kapan ngisi hamil, maksudnya ya. Kapan hamil kok nggak hamil. Wah itu putek otae. Nek ngrungokke omongan kaya ngono terus dibawa ke hati ki putek otae, hawane misuh. Caranya apa, ada kuat yang apa? Wong lemah ki sambat ae nek wong lemah. Aku wong kuat, Pak. Misuh. Jadi awalnya tuh ya misu, karena apa sih, misu tuh kayak pengennya marah-marah aja, maki-maki orang yang nanya itu. Dulu belum nikah ditanya kapan nikah, setelah nikah ditanya kapan punya anak, kok enggak punya anak. Ya mungkin nggak cuma aku aja yang ngalamin kayak gitu ya, mungkin teman-teman yang nonton video ini atau ada saudara-saudara teman-teman yang nonton video ini pun mengalami hal yang sama ya. Kayak
kok ya jadi menyeramkan dia berumah tangga itu. Tapi enggak ini ya, itu sebenarnya hal-hal fase-fase yang harus dilewati bagi para pasangan-pasangan yang mungkin tidak seberuntung yang lain. Misalkan yang lain itu setelah menikah beberapa bulan sudah dikasih kepercayaan ya, momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu, atau ada juga bahkan yang belum menikah sudah hamil duluan juga ada. Itu faktanya sekarang ya. Saya cilik-cilik saya gitu, Pak jangan rabi turu hamil wis, aduh jangan geleng-geleng asu tenang ya ternyata. Cuman ya gitu ya, apa ya, pertanyaan seperti itu memang bagiku itu sedikit mengganggu sebenarnya. Kayak orang itu aji rasanya kurang ya, kok kadang yang nanya yang nanya itu malah orang yang tua-tua, sing sepuh-sepuh gitu. Harusnya mungkin ya mestinya lebih bijak lah bertanya itu. Pernah ada anggota keluargaku, ya bukan keluarga dekat, kan kayak abangku sendiri kan nikah sudah lebih dari 10 tahun sampai sekarang belum dikasih momongan ya, belum dikasih keturunan. Dia juga sudah ikhtiar ya, berobat, terapi, tapi ya sampai sekarang belum dikasih kepercayaan momongan. Pada suatu momen aku ketemu sama anggota keluargaku tuh ya keluarga jauh lah ya, karena bukan dari anak paman, anak bibi, pokoknya bukan dari keluarga dekat ya, dari keluarga jauh. Dia nanya sudah isi belum istrinya. Aku jawab belum, doakan saja ya Bu, mudah-mudahan cepat diberikan kepercayaan momongan dalam berupa momongan gitu kan. Dia jawabnya dengan enteng gitu, saya doakan ya kalau bisa jangan kayak masmu gitu. Masmu tuh udah bertahun-tahun masih belum punya anak. Aku dibilang kayak gitu tadinya ngerasa senang, didoain amin, langsung mangkel Pak. Waduh, aku rada tua sithik lu tak keplak sih rai. Sayangnya dia tuh udah sepuh. Wah, aku masih gemes aku. Maksudnya ya nggak usah kayak gitulah. Yang kayak masku tuh yang ngalami sendiri itu, aku sendiri loh ya, adik kandungnya tuh nggak berani bilang kayak gitu. Ngerasa nih lah ibaratnya itu, kayak ngerasa ya mereka juga ikhtiar gitu loh, nggak cuek gitu loh. Kecuali mereka ya ibaratnya cuek-cuek aja, nggak mau ikhtiar gitu ya, kayak nerimo ing pandem tapi ya kesemelen gitu. Ya mereka juga ikhtiar, sudah berobat, sudah terapi, sudah ngikuti coba-coba apa terapi-terapi yang direkomendasikan dari teman-temannya atau gimana, sudah nyoba. Cuma memang kalau memang belum rezekinya ya gimana ya. Terus dengar orang kayak gitu, kalau bisa jangan kayak masmu, sudah lama tapi masih belum punya keturunan. Wah, awalnya jengkel aku Pak. Jancuk namanya. Malah jadi curhat ya, tapi ya gitu realitanya. Jadi mungkin kalau bagi yang posisinya sama kayak aku, ini udah masuk Dobo ya guys. Dobo itu kayak bendungan Manganti. Bukan bendungan Manganti. Dobo itu kayak bendungan air. Ya jadi tempat wisata juga Dobo. Balik lagi ke Taufik tadi ya. Jadi bagi teman-teman yang lagi usaha sama kayak aku ya, promil ini kayak aku juga yang lagi ikhtiar. Bagi teman-teman yang mungkin sudah menikah tapi belum dikasih kepercayaan, ini di luar yang sengaja menunda ya, kan ada kadang ada yang sudah menikah tapi dia menunda untuk hamil, misalkan nantilah nunggu jeda 2-3 tahun baru buat program hamil karena mungkin masih pengen persiapan
preparing lah ya, memperbaiki apalah atau nyiapin rumah dulu atau gimana. Itu ada juga yang kayak gitu. Kalau bagi teman-teman yang kayak aku ya, yang setelah menikah udah berharap pengen cepet-cepet dapat momongan ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tarik napas dalam-dalam, atur napas dengan baik, nggak usah terlalu dijadikan, sebisa mungkin nggak jadi bahan untuk stres. Jadi bagi yang lagi promil kayak aku nih sekarang, tetap semangat aja, jangan putus asa. Insya Allah ya, yakin aja Allah ngasih, ngejawab doa-doa kita itu di waktu yang tepat ya. Mungkin kalau sekarang belum dikasih karena ada hal-hal yang menurut Tuhan itu belum saatnya kamu ada punya anak sekarang, bisa jadi kayak gitu ya. Itu adalah kayak self defense. Enggak ya, itu motivasi buat diri sendiri cuy, itu motivasi buat diri sendiri, dan mungkin berlaku juga buat teman-teman yang lain ya. Oke, ini sudah sampai kota Banjar, pasarnya sampai pasar kota Banjar. Sekian dulu bentar ya, kita nyari tempat dulu buat closingan, nyari pasnya yang enak. Ini agak semrawut sini soalnya ini. Tadi itu sebenarnya perbodan pak, nggak boleh lewat situ, cuman ya yang wis lah, nggak apa-apa, karena dikasih lambang kayak gitu juga masih tetap terabas, kayak aku ini terabas. Oke, sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mau nonton videonya. Mohon maaf apabila dari sekian banyak video yang saya upload, yang kalian tonton, mungkin tidak terlalu banyak hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa diambil. Ini sebatas curhat aja soalnya, curcol aja. Jadi terima kasih sudah nonton. Mohon maaf apabila tontonannya atau pembahasannya kurang nyaman. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Ciao.